Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita pelajaran bimbingan konseling lagi ya di tahap-tahap berikutnya setelah semester-semester yang lalu, ya kan? Nah, hari ini ada yang nggak masuk? Oh, ada. Beneran? Ada nggak? Ada. Nihilnya? Oh, Masuk semua. masuk semua. Berarti berapa jumlahnya? 31. Ya, berarti masuk semua ya. Oke, nggak ada yang nggak pakai seragam kan? Pakai seragam pastinya ya. Enggak, maksudnya siapa tahu ada yang salah seragam, hari ini hari Jumat ya kan. Soalnya besok mau weekend. Walaupun kita nggak weekend. Kita tetap BTA. Ih bener kan BTA kan? Siapa yang nggak BTA besok? Siap-siap. Udah ada yang angkat tangan loh, Jason loh. Udah mau siap-siap enggak ya? Besok BTA jangan lupa, habis BTA ngapain? Foto yearbook gitu kan? Ih bener kan? Besok foto yearbook kan? Ya, jadi boleh cewek-cewek katanya sih tadi pengumuman di ruang guru itu boleh ada dandan-dandannya dikit gitu. Perempuan aja, laki-laki nggak usah lah gitu ya, auron gitu kan. Ntar pada berubah alis gitu ya. 12 IPA 3 dapat tema apa? Hah? Ngapain itu? Kayak kayak apa? Hah? Kayak apa sih seni? Temanya 12 IPA 3 apaan? Pakai bajunya apa tuh temanya kalau 12 Siamanda? Hah? Besok pada gantungin baju di sini kali ya. Berdoa biar nggak hujan. Dapatnya outdoor atau indoor berarti? Oh, aman dari badai berarti ya. Ya mudah-mudahan nggak hujan. Tapi kemarin kayaknya katanya akan ada hujan. Tapi janganlah ya. Kasihan yang di outdoor ntar jadi fotonya ada hujan rintik. Oke, hari ini kita mau belajar tentang it's time. It's time. Tentang waktu ya. Kan nggak ada ya it's time bilangnya makan nasi goreng, ya kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, selamat datang. Oke, nih. Ini saya screen kan? Oke. Ini nggak bisa digeser apa ya? Kita belajar ini. Kita mau ice breaking dulu ya. Oke. Kalau ice breaking bukan es krim yang dimakan terus rame-rame enggak ya, walaupun katanya PPKM akan dilepas tapi masker tetap dipakai. Ya? Kan PPKM udah dilepas kan? Bener tahu nggak ini informasi kehidupan bangsa? Tahu kan PPKM udah dilepas kan sama Presiden Jokowi kan? Iya, tapi masker tetap dipakai di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan boleh nggak? Pakai tahu kan? Kan habis pada ketemu orang-orang lain kan, ya kan? Habis Happy New Year kan? Iya bener gak? Ya kan? Saya juga gitu kemarin. Saya ke Kota Lampung, hampir penduduk 90% di sana itu nggak pakai masker. Ya, saya ikutan juga ya kan? Dia lah di luar ruangan, orang hujan melulu, gimana mau pakai masker ya kan? Yang ada kena hujan gitu ya kan? Ya nggak? Ini yo. Kayak kita mau ice breaking ya. Mainnya aku berkata, pernah nggak? Siapa yang pernah? Pernah nggak? Pernah aja? Pernah. Ada yang pernah nggak main aku berkata? Hah? Pernah nggak? Siapa yang nggak pernah? Yang nggak pernah main aku berkata. Berarti pernah semua bener ya? Berarti pernah semua ya, saya uji coba ya? Uji coba ya? Beneran, ntar saya tunjuk orang lain. Saya tunjuk kalian satu, terus di apa putar-putar. Misalnya kalian tunjuk Merlin, ntar Merlin tunjuk lagi yang lain. Ya, kita coba ya. Serius ini kepada ini ya. Ya, coba berdiri. Ini habis pelajaran matematika soalnya ya kan. Habis pelajaran matematika, pikirannya Vito, ya kan? Ya, kuncinya itu aku berkata. Kalau dibilang apa nih? Ini ada kan tunjuk satu orang. Cek dulu nih contohnya. Untuk memberikan perintah. Nah, peserta didik diminta untuk melakukan perintah dari aku jika hanya di awal perintah tersebut berkata aku berkata. Contohnya gimana coba? Coba nih. Luis, coba Luis. Artinya apa? Coba.
Contohnya terdapat perintah aku berkata pegang hidung, maka peserta harus, Tapi kalau saya bilang pegang hidung, pegang nggak hidungnya? Bener ya. Tapi kalau saya bilang aku berkata pegang pundak teman, bener ya. Pokoknya saya ya, benar kan kalau saya bilang pukul teman, pukul tuh. Ayo, kayak mana lu caranya? Iya bener, Marlin bener. Ya, oke kita coba ya. Nanti saya cari juri di sini siapa menang, siapa yang kalah dia harus di depan ya. Nanti habis itu tunjuk-tunjukkan. Terus berdiri, Luis nih, ya kan? Udah ya, kita coba ya tes ya. Aku berkata pegang kepala, pegang hidung. Kenapa dipegang hidungnya? Kan hidungnya nggak perlu dipegang. Ya. Uji coba pertama, uji coba kedua ya. 3, 2, 1. Aku berkata pegang telinga, aku berkata pegang hidung. Oh saya katakan ya. Aku berkata pegang telinga, pegang hidung. Pegang hidung. Iya pegang. Ayo, sama lagi. Kan hidung ya. Dah ya, episode uji coba keduanya udah berarti sekarang seriusan. Sekarang lihat ke kanan kiri temennya nih, yang sebelah sini nih ya. Ini kan enggak. Nah, dua bisa. Ya, ada pada depan biar kita lihat ya. Siapa yang salah ya? Jadi teman-teman lihat temennya. Ada pada depan. Lihat siapa? Pilih sama siapa nih? Sendiri. Dua. Apa yang Phil, kamu mau pilih sama siapa? Kamu mau pilih sama siapa? Deretan. Udah ya? Pilih bareng sini atau mau bareng kiri atau kanan kamu? Hah? Bareng mana? Bareng Luis. Bareng Mario sini aja ya. Ya udah majuan. Ini formasinya beda sendiri ya guys. Segitiga Pitagoras. Enggak ada ya Pitagoras segitiga ya. Oke. Kenapa? Oh gitu. Oh iya ya 3. Ini tunggu. 3 saja. Harusnya ke sini aja. Dan daripada dia janggal lagi semuanya, berarti kamu aja. Dia sama Kenny. Tinggal sama. Ah. Saya. Ada yang ada teman nggak kecuali saya? Iya, saya. Hah? Oke, siap. Ya. Aku berkata pegang pundak. Aku berkata pegang pundak teman. Aku berkata di. Ya Allah. Kamu mau? Aku berkata pegang hidung, pegang telinga, pegang hidung, pegang telinga. Ini kok nggak ada yang megang? Aku berkata tepuk tangan. Aku berkata pegang pundak teman. Pundak teman loh, pundak. Pundak teman loh. Daya paling dekat ya. Aku berkata pegang hidung teman. Aku berkata pegang telinga teman. Aku berkata pegang pundak teman.
berkata pegang hidung, pegang telinga, pegang baju. Aku berkata pegang kaki. Ya, oke, kita akan mulai babak berikutnya. Pegang. Apa salah? Apa salah? Siapa? Ikan salah. Pegang kaki lo tadi terakhir, kaki, ya kan? Kaki. Udah, oke, babak berikutnya ya, ada. Oke, jangan, mau mulai belajar. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke. Oke, ini kita biasa kalau di kelas kan suka ada aturan kelas ya. Sebenarnya sih ini kalau kalian kelas 12 pasti udah tahu lah ya kebiasaan gurunya masing-masing gitu kan. Misalnya kayak guru olahraga kalau masuk nggak boleh telat gitu kan. Telat dikit duduk aja di luar gitu. Atau pelajaran kalau dulu ada tuh pelajaran apa? Geografi dulu ya. Ada guru kalau anaknya telat masuk suruh bukan sampai 10 kali. Iya, sampai 20 kali kalau terlambatnya berapa menit? 5 berarti ya udah 50 kali dia atau 2 3 4 5. Lama-lama dia jadi jet lag ya kan? Gitu tuh. Tapi yang enggak selalu ekstrim-ekstrim, paling cuma nunduk atau apa kan. Jadi kalau aturan kelas saya rasa sih kalian pasti tahu karena kalian udah kelas 12 tahu kebiasaan guru masing-masing ya kan. Kalau ketemu ibu ini santai, kalau guru PKN mah baik, itu kan kita udah tahu kan. Ya, tapi kalau ketemu si ibu ini lari langsung hibrid dengan kayaknya kalau mau pipis aja jadi nggak jadi mendingan masuk gitu kan. Nah, jadi ini on kamera itu karena waktu masih kita PPKM ya, karena kita di kelas ya kelihatan sih mukanya jadi on banget ya kan, mukanya bisa kelihatan ya kan. Cuma ya kelihatan apa, tetap bibirnya nggak kelihatan ya kan. Kalian kan kalau dibuka bibir kan pada ketawa-ketawa kan, nggak sesuai dengan ekspektasi ya kan. Ih, kayaknya ganteng, giliran dibuka ih kok ginong gitu ya kan. Kok gitu ya kan, ya nggak sih, pernah nggak ngerasa gitu? Kita pernah nih ya, saya sih pernah sama beberapa teman gitu kan. Kalian kan dulu kan di kamera terus ya kan? Iya nggak? Lahirnya lahir di kamera kan sekolahnya. Pas masuk, kalau buka, wih, nggak sesuai ekspektasi, berketawa-tawa gitu. Berdosa. Tapi yang namanya juga manusia ya kan, hidup masih dalam kedagingan. Pasti buka, ih, lain dia kok bibirnya lebih gede daripada ininya, mukanya gitu kan. Nah, gitu-gitu. Ya kan? Benar nggak? Kita mau, suka sama cewek itu pas dilihat, cantik juga, buka maskernya. Makanya kan sekarang anak-anak generasi yang sekarang itu agak malu-malu kan kalau buka ini kan masker. Ada yang bilang enggak aku kalau buka masker jadi tambah kurang cantik, kurang ganteng gitu. Ada. Jadi ini kita aktif ya bareng-bareng ya. Nanti kita akan lihat video. Ini tujuannya. Oke, it's time. It's time. Karena kita udah mau selesaikan sekolah di SMK 3 BPK Penabu. Ya kan? 3 tahun hampir kita akan selesaikan, ini waktunya. Ya kan? Di kedepan hari ini ada banyak hal yang harus kalian lewati nih. Apalagi udah BTA. Kalau udah BTA ternyata ikut UTBK. BTA-nya onsite, UTBK-nya online. Pulang dari sini harus cepet-cepet nyampe rumah, ya kan? Nanti saya akan menyebarkan Gipom alamat rumah kalian. Jarak dari sekolah ke rumah. Jadi saya harus ngeliat ini. Ya, kemarin saya lulus itu ditugaskan untuk melihat berapa anak yang ikut UTBK itu ditulisin alamatnya. Dia nyampainya kira-kira berapa jam nih. Terus saya ledekin, kalau saya kayak mana nyampe Babelan ya kan. Kalau saya suruh BTA di sini saya nyampe Babelan 1,5 jam sendiri. Yang ada udah bubar UTBK-nya ya kan, babak pertama. Nah, jadi nanti ada Gipom yang akan disebarkan. Nanti tolong diisi yang ikut BTA, tapi dia ikut UTBK. Ada jarak tempuh. Buat apa, Bu? Ya karena gurunya pilihnya onsite BTA-nya supaya bisa secara langsung. Oke?
Itu kita mengetahui pentingnya manajemen waktu, menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari, mencapai pribadi yang mengatur dirinya sendiri. Karena lepas dari SMAK 3 ini kamu udah nggak ada namanya wali kelas ngatur-ngatur kamu lagi. Udah nggak ada tuh guru BK datang. Gimana? Kamu perkembangannya, nilainya kok banyak banget warna merahnya. Kalau sekarang nggak ada warna merah sih, warna hitam semua, ya kan? Tapi kok angkanya kok di bawah 75 semua ini, ya kan? Nah, udah nggak ada. Nanti kamu atur diri kamu, di situ kamu yang lihat, wah, kok gue C ya? C nih. Ada usulan, ada ulangan atau enggak? Mana ada. Kalau kuliah udah nggak ada ulangan. Yang ada kamu ulang di semester berikutnya, di tahun depan berarti. Kalau kamu nggak lulus tahun ini di semester 1, itu kan ganjil. Berarti kamu harus ngulang di semester 3. Kamu bayangin dong tertundanya hidupmu, ya kan? Jadi kita belajar mulai dari sekarang untuk mengatur diri sendiri dulu. Bu, saya ngatur teman saya aja susah. Ya memang lah, orang kamu ngatur diri kamu aja susah. Mulai dari bangun pagi itu kan kita sulit ya berjuang, ya nggak? Siapa yang bangun pagi itu happy? Kalau dibuat bagan tuh paling beberapa orang doang yang bangun pagi itu happy. Apalagi habis liburan gini kan. Biasa bangun jam 9, ya kan? Jam 10, tidurnya jam 4 pagi, ya kan? Nonton drakor, ya kan? Ya, banyak kegiatannya, gitu kan? Nah, ini yang mau kita pahami. Apa sih manajemen waktu itu? Ini karena saya nggak bisa lepas ini nih. Belum ngecas. Coba kita lepas ya. Dia mati. Oke. Apa manajemen waktu? Coba baca, Mario. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan perencanaan pengerjaan kerjaan, penerapan dan pengawasan produktivitas waktu. Prinsip utama dari pengelolaan waktu yang efektif adalah sebagai waktu untuk kegiatan kerja atau kerja yang bukan untuk mengelola waktu dan aktivitas yang Oke. Bicara waktu pasti tentang perencanaan. Ya, kalau tokoh selebritis tuh yang ada tuh Agnes Monica. Walaupun dia memang aktif ya di mana-mana dunia. Dia kan aktif nih. Dia di Indonesia aktif, di luar negeri aktif. Tapi dia tuh dulu waktu zaman sekolah dia punya namanya buku untuk dia catat. Catatnya apa? Catat apa yang akan dia capai di minggu depan, bulan depan, terus target dia apa. Nah, kalau sekarang kan anak-anak kadang kalau disuruh catat pakainya apa? HP. Nggak apa-apa. Ya kan? Udah global warming lu pakai handphone. Merencanakan sesuatu. Nah, kayak sekarang nih, ya kan? Ke depan itu ada tryout, ya kan? Terus itu ada ujian akhir sekolah yang nantinya akan kita lalui gitu ya. Kalian yang lalui sih, gitu kan? Itu yang harus punya manajemen waktu yang tepat. Artinya atur, belum yang di luar sekolah itu ikut BTA, ikut inten gitu kan. Nah, ini tapi yang nggak ikut santai-santai nggak apa-apa, tapi dia harus punya tujuan akhir dia apa. Ingat ya, sebelum-sebelumnya saya pernah bilang kan, kalau kita itu pilihannya sebenarnya kuliah, kerja, atau menikah. Ya kan? Kalau ingat, kuliah, kerja, atau menikah itu pilihan kita. Jangan pilih nganggur. Ya kan? Kalau sekarang kan lagi heboh tuh ada satu orang ibu dan satu orang anak ya. Kalau saya nggak salah tuh lagi heboh dia tinggal di rumah yang sangat besar. Tapi itu kumuh. Dari tahun kira dia bilangnya dari tahun 2010, tapi ternyata ada di dinding kalendernya itu 2003. Dan itu warga yang suka menolong. Ternyata siapa? Ternyata saat ibunya adalah sebenarnya punya pasangan itu orang yang sangat penting di Indonesia saat itu. Ya. Jadi jangan sampai kamu punya rencana ketika gagal harus punya planning berikutnya. Nah, ibu ini ketika dia punya rencana 1-2 tahun ditinggalkan, gagal semua rencana. Akhirnya kan dia lagi mau direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ya. Dari mana kalau kita nggak seperti itu? Ya ini tadi, kita harus belajar merencanakan sesuatu mulai dari hari ini. Dari sekarang. Udah terlambat, pendaftaran udah pada tutup. Pendaftaran apa? Ada masih banyak peluang kamu. Ya, jangan kamu terpesona, saya udah punya kegiatan tuh, udah capek Bu, sekolah dari pagi sampai sore. Habis itu belum saya eskur, habis eskur nanti saya pulang dari ini BTA, inten, habis itu nanti saya ngerjain tugas, belum saya ini, belum saya itu, gitu kan? Banyak kan kalau kita pikirin ini sih. Saya daripada pikirin mendingan saya ikutin kayak rutinitas aja lah Bu, saya jalan.
Jangan, ingat ya, orang yang terpesona dengan rutinitas, dia tuh jarang banget yang bisa berhasil. Karena dia ikutin aja arus. Ingat saya juga pernah bilang tuh, kalau kamu ikutin arus, ya kalau bener alirannya dia harus ke sungai yang besar. Tapi kalau arusnya cuma di selokan-selokan kecil, mampet, keluar airnya, ya udah jadi banjir, namanya jadi bencana. Nggak mau kan hidupnya jadi bencana buat diri sendiri? Kalau saya sih nggak mau. Ya, itu. Jadi kita harus punya perencanaan di organisasi, kan gerak, jangan cuma nulis doang, nggak ada penggerakannya, sama aja. Ya nggak? Andai aku, oh targetku nanti segini, oh 5 tahun nanti saya udah kerja di perusahaan A gitu. Tapi diem aja, kuliah juga nggak ikutin kegiatan yang lain, ya kan? Masih ada tuh banyak orang yang manajemen waktunya itu ya terganggu, ya. Contoh deh marketing, ya kan? Dia kan manajemen waktunya. Hari ini dia punya target sekian orang yang harus dia masuk. Atau itu marketing perumahan. Wah, hari ini saya harus bisa jual 2 rumah. Ya dong, kalau hari ini dia nggak jual rumah 1, dia gimana nanti untuk ke depan gitu ya. Kemarin saya ada anak muda yang sebenarnya umurnya udah 38 tahun, tapi dia lamar kerja itu nggak dapat nggak gol di tempat yang tepat. Jadi dia lamar, baru sampai cuman dites, habis itu nggak lanjut, nggak lulus di ujian berikutnya. Akhirnya dia pilih jadi marketing suatu bank. Jadi dia bilang, saya tanyakan, kamu gimana hitungannya? 1 hari itu saya sih minimal 4 harus tuh saya. Kalau enggak saya nggak punya gajian harian untuk saya ambil setiap minggu gaji saya. Nah, biar saya nggak capek, kadang-kadang kata dia datang ke suatu desa gitu ya, dia ngomong-ngomong dapat nih misalnya banyak 10, dia bagi 4 di hari Senin, 4 di hari Selasa, 4 di hari berikutnya. Jadi dia santai untuk di hari berikutnya karena dia udah tabung. Berarti dia merencanakan kan? Udah merencanakan, dia bergerak. Nah ini nih yang kita maksud, supaya kalian juga sama-sama bergerak nih. Apalagi nih kan rapot kelas 12 ditunggunya sampai 20 Januari, gitu kan? Gerak, jangan enggak lah, gurunya nggak manggil-manggil saya, ya kan? Nggak panggil-panggil saya, udahlah saya nggak ini. Lah, gimana? Kamu mau bergerak? Kalau kamu nggak bergerak ya guru juga lihat, oh ini nggak ada perkembangan. Ya udahlah. Ya, ini mengelola waktu itu sangat penting. Prinsip-prinsipnya ini, please believe using the nih ya. Jadi ini penting, tanamkan dalam diri kita. Ya, yang buat berhasil itu kan sebenarnya kita kan, orang-orang di sekeliling kita itu sebagai pendukung. Ya, jangan sampai kamu udah nggak bergerak, orang di sekeliling cuek juga, kamu jadi apa? Masih panjang loh, 5, 10, 20 tahun ke depan itu masih panjang. Ya, pokoknya ini ada 4 prinsip ini yang coba dilakukan buat dirinya sendiri. Ya. Ntar kalau ini masih umurnya 17, 18. Ntar semakin kita tinggi usia itu semakin banyak rintangan kehidupan kita. Semakin banyak beban nih. Nah, tuh. Sekarang kita mau coba nih, kita buat mind mapping. Ini kan ada nih contoh mind mapping ya. Saya ada contoh 2. Apa sih yang akan kamu lakukan? Mulai dari hari Senin tanggal 9 aja udah mulai ada guru mendaftarkan diri untuk PH, ya kan? Ya, pakai kurikulum udah membuat data. Silakan Bapak Ibu pilih kelas dan waktu untuk penilaian harian berikutnya. Ya kan, guru udah diajarin untuk memanajemen waktunya. Nah, kalian juga bisa. Kita mau coba buat ini, kita geser ke kiri kanannya aja ya. Yang kiri siapa ya? Kiri saya ini 2 begini, terus yang tengah sini, terus ini ke sana gitu. Bisa kayaknya cukup deh ya. Kita pakai kertas. Kita coba nih, kita membuat manajemen waktu 1 minggu atau 2 minggu dulu. Kalau saya pikir sih sampai 1 bulan terakhir ini ya, karena kan sekolah cuma dari tanggal 9 sampai tanggal, ayo Januari ada berapa hari? Hah? 31 guys, ya kan? Ini kalau zaman dulu orang-orang begini nih ya kan. Kalian nggak mengenal gini ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni.
Jadi kalau nol itu jumlahnya 31, kalau di dalam jumlahnya 30. Terus saya tanya, Februari di sebelah mana? Ya kan? Ayo Februari di mana? Februari nggak ada lu di mana-mana ya kan? Februari 28 sama 29, nyelip di mana? Nggak ada. Ya, yuk kita mau coba ini, waktunya cuma pakai 10 menit aja untuk kita buat mind mapping. Ya. Bisa kan? Bisa nggak ini loh, kertas loh. Manajemen waktu agak susah memang, tapi kita akan coba. Ya, kita buat kelompoknya ngegeser ke sana aja, geser ke sini ini. Dirimu ke sana. Ini nih, grup ini kan berdua nih. Nah, yang belakangan bisa jadi bertiga-bertiga. Felis, Amanda bisa geser ke sini nih berdua. Jadinya pas berdua baris dua. Ya, sama temennya tolong yuk. Jadi dong, Jo. Satu anak satu ya. Udah. Ya kita ada depan aja sama temennya, digeser bangkunya, jadi kelihatan temennya kerjain. Yuk. Paham kan? Buat ini kalau di sini dia punya opsi satu. Nah, kalau di sini dia buat bentuknya gini. Senin dia ada olahraga gitu ya. Kamu mau tulis, Bu, Senin begini-gini, nggak apa-apa. It's okay, yang penting kita mau lihat manajemen waktunya kamu dulu. Dempetin dua gini ya, jadi kamu hadapannya diskusinya sama temennya. Ada yang nggak jelas nggak? Ada yang nggak jelas nggak? Aduh, sama temennya ya. Ayo. Ini bisa lihat contoh di sini nih, dia buat tuh ada 7 hari di rumah. Ya. Kalau kalian mau sampai apa nih? Mau kita sih sepakat sampai akhir bulan ini aja ya. Kan sampai 31 Januari kamu punya kegiatan tuh. Ada BTA, ada inten lah ya kan? Ya. Tidaknya itu. Sama diselipin tuh ya. Target kamu kuliahnya di situ. Ya, selipin kecil aja. Ya. Ya. Siapa yang tanya? Tony? Oh, dia. Januari itu aja. Sampai akhir bulan ini ya. Berarti kita buatnya jangka pendek namanya. Ya. Sampai tanggal akhir bulan nih, berarti kan sampai 31 Januari.
Ya enggak, pokoknya kamu punya planning selama sampai akhir 31 Januari loh. Gak usah per hari ini kan cuma contoh nih. Sampai akhir bulan ini kamu punya planning. Iya, buat main mappingnya aja. Bisa. Kayak
Udah? Guys, sudah selesai. Udah? Batasnya kayaknya udah habis nih. Ya kan? Oh ya.
Ya, udah ya. Udah ada yang belum? Belum. Yang mana itu?
Udah belum? Nah, harusnya sih saya pakai itu patokan. Nah, udah. Kalau udah angkat kertasnya, angkat kertasnya. Angkat, angkat. Siapa yang angkat? Udah semua dah. Keren. Udah ya. Ya. Yuk, saya tadinya mau buat puspin kan. Kita ambil 2 orang ya. Wakil sini dia yang sweet. Ya. Dia sweet ya. Kalau yang cowok yang menang berarti kita pilihnya cowok. Berarti harus kalah. Jadi yang sweet di sini cewek cowok. Sweet Indonesia ya? Mau sweet Indonesia atau sweet Jepang? Sweet Indonesia atau Jepang? Sweet apa? Malah banget nih kalau tanya gini nih. Ya, kita ambil ya. Siapa yang mau wakili sweet di sini nih? Yang cowok siapa yang mau dipilih? Ayo. Siapa? Hah? Sweet. Nasi sparkle saya biasa manggilnya Marvel sih ya. Soalnya saya terinspirasi sama Kapten Marvel ya. Ya sini. Ceweknya siapa? Ceweknya yuk. Udah sweet doang lo sweet. Sweet. Ceweknya siapa? Iya tuh guys. Ceweknya siapa yang sweet di sini? Siapa yang kalah? Itu dia yang harus maju. Ayo. Enggak, bukan dulu itu kertas kamu ya. Ayo. Bulan, ayo. Di ceweknya mana nih? Ayo. Manda sini Nda, sweet nih. Sweet. Sweet doang loh. Jadi yang ya, tunggu. Yang kalah berarti misalnya kalau cewek berarti yang cewek yang bakal kita pilih untuk share main mappingnya. Ada geser dulu. Geseran. Saya jadi banget nangis. Lihat ya. Ya, tanya mau sweet apa? Mau Jepang? Hah? Mau sekali apa 3 kali? Ah, ya udah sekali yuk. Sepakat mau sweet apa? Yang kalah makasih lo kata cowok-cowok. Yang kalah perempuan. Ya hari ini tanggal. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Bulan berapa? Bulan 1. Yuk. 6 tambah 1. Perempuan atau cewek? Dia yang wakili. Ayo. Cuma sharing doang apa yang ditulis. Ayo. Nah ya kita lihat main mapping ya. Kita share dulu nih. Nanti habis itu share lagi. Jangan lupa tuh kameranya sudah sama. Ya, jadi ini mind mappingnya hari Senin ada belajar PPKN, Selasa review ulang materi fisika, Kamis ada review materi matminat, Selasa lagi review materi bio,
Kamis lagi review materi kimia, Jumat review materi fisika, 23 dan 24 Januari belajar buat pemetaan, 30 dan 31 Januari persiapan UPRA. Oke, makasih ya. Iya, baru ingat saya ada tes pemetaan lagi emang ya? Benar gak sih? Emang ada pemetaan lagi kan? Ada ya? Siapa tadi yang bilang ada? Ada tes pemetaan lagi ya? Ya yuk, ada ya yuk. Yuk dites lagi. Udah cukup kita dites sebelum tahun baru loh. Nah yuk, kita pilih lagi satu ya. Harusnya sih kita pakai screen itu tuh, biar adil. Tapi nanti kita buat di episode berikutnya ya. Siapa nih yang bersedia? Volunteer gitu ya? Salah ya? Volunteer. Oh ya, silakan. Tes. Dan ayo satu lagi ya. Cewek atau cowok? Ayo. Oh, oke, ya. Luis menyala, sini Luis. Iya dong. Ini lumayan buat nanti. Nih ya, ini kalau ada yang mau ditanya, kalau buat khusus Luis boleh banyak tanya ya. Nih, percaya. Jadi aktivitas saya pada hari Senin adalah sekolah. Apa lo? Oh, ini. Nah, jadi Senin itu ke sekolah, masak, main, tidur. Senin. Yes. Karena ada yang masak sendiri. Kalau Selasa itu ada sekolah, ada bermain dengan teman, ada urus online shop, ada tidur. Kalau hari Rabu itu ada sekolah, olahraga, nonton, belajar, tidur. Kamis itu ada sekolah, main biliar, nongkrong, tidur. Jumat itu sekolah, terus pulang sekolah jalan-jalan, terus pulang ke rumah teman, pergi ke rumah teman, terus tidur. Sabtunya jalan-jalan sama main. Minggunya mempersiapkan diri untuk Senin. Thank you Luis ya. Saya ini ya, kalian ternyata kalau dibuat begitu bisa kan? Ya nggak sih? Ya kan? Sebenarnya kita itu punya bagian otak yang bisa merekam kehidupan kita tuh hari-hari itu kebiasaan namanya. Jadi kita punya otak tengah tuh ya. Ini kan anak IPA ya, kalau saya nggak salah. Ya walaupun saya dulu anak IPS 1 tahun. Kalau saya 1 tahun doang IPS-nya. Ya kalau kalian kan 2-3 tahun ya. Jadi anak IPA kan. Dari kelas 10 lahir udah langsung IPA ya kan. Kalau saya enggak. Saya mirip dengan kurikulum Merdeka besok nih. Kelas 10-nya 15 mata pelajaran ya kan. Nah, baru kelas 11, kelas 12-nya kita pilih mau IPA atau IPS. Peminatannya. Kalau kalian kan dari lahir kelas 10 udah langsung IPA, udah langsung IPS, udah langsung bahasa. Gitu kan? Nah, ini ternyata saya ngelihat dari tadi muter-muter ya. Saya punya planning. Walaupun sambil tertawa-tawa gitu. Ternyata hidupku cuma segini-gini aja ya. Ya kan, kalau kayak saya kan hidup dijemput motor gitu kan, kita gitu kan. Kayaknya hari-harinya seperti biasa, tapi memang harus punya goalnya. Ya, bagus-bagus nanti saya mau lihat dulu, nanti akan saya kembalikan ketika saya sudah lihat gitu ya. Jangan lupa kasih namanya ya, kasih namanya supaya kalian tuh punya plan. Kalau perlu nanti saya mau, kalau boleh izin nama kalian tuh tempel di situ. Ini kan punya papan belakang kan dari isinya, kita tempel situ. Ntar pulang sekolah saya tempelin di situ. Kalau boleh izinnya kalian bolehin, saya akan tempel di situ pakai pushpin.
Biar apa? Biar kita itu punya ingatan-ingatan tentang diri kita sendiri. Ya, tapi kalau nggak diizinkan, yang penting saya lihat dulu. Saya mau lihat nih, oh, tadi kan masak ya, ternyata Luis bisa masak loh ya. Besok hari Sabtu kenapa kalian nggak ini aja, Luis yang masak, kalian bayar buat makan siang besok ya, Bu. Iya, cateringan. Oke, ntar saya minta tolong kumpulin. Oke, kita mau refleksi ya. Refleksi itu biasanya bagian akhir. Kalau setiap pelajaran sebenarnya itu ada. Biasa saya kasihnya quotes-quotes terakhir ya. Nah, quotes terakhirnya ntar saya kasih. Refleksinya nih boleh nih dibagikan. Gimana perasaannya kalau kita udah belajar tentang waktu. Ada yang mau share? Ini nggak bisa dicopot soalnya mic-nya. Ada yang mau share? Apa sih perasaan kamu setelah ngikutin materi tentang each time? Ada yang mau share, Merlin? Share dong. Apa dikasih materi tentang each time yang hari ini yang seperti apa? Terus ada, nanti saya kasih link ya. Ini ada di link. Di link nanti kalian isi, saya akan baca refleksi apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini. Terus apa sih yang kamu pahami tentang materi manajemen waktu? Oke. Terus target apa yang akan kamu lakukan? Yuk kita sama-sama tarik kesimpulan ya. Kita mau selesai. Kita mau tarik kesimpulan. Sebelum nanti saya kasih lihat video tentang manajemen waktu. Yuk apa sih yang kamu dapat? Yuk simpulin. Dari manajemen waktu apa yang didapat? Ayo Rio. Monik, ayo. Apa? Apa? Ya, susah ya. Berhubung karena nggak bisa. Jauh-jauh. Plannya apa nih? Nah, rencanain sama ngelakuinnya juga. Oke, kalau kata Melin merencanakan dan melakukan berarti ada gerakan-gerakannya. Ya, kesimpulannya memang benar manajemen waktu itu sangat diperlukan bagi semua orang. Orang ya. Kenapa orang? Karena kita makhluk hidup yang dikasih pikiran, ya kan? Nah, itu hari ini. Nah, ini dia saya kasih ayatnya Amsal 21 ayat 5. Yuk baca yuk bareng-bareng. 3 2 1. Baca. Baca. Bacanya bersuara ya, teman-teman. Jangan. Yuk baca ya Amsal 21 ayat 5 3 2 1. Oke, ini firman ya yang berkata, Tuhan nggak pernah jadiin semua itu dalam satu hari. Ya Tuhan nggak pernah jadiin matahari, bulan, bintang dalam satu hari. Tapi dia punya target. Hari pertama dia melakukan apa, kedua apa, tiga apa, 4, 5, dan 6, serta 7. Kita contoh sang pencipta ya, dia punya manajemen waktu dan membuatnya nggak tergesa-gesa. Kau bisa bayangin kalau Tuhan tergesa-gesa membuat gunung, ya kan? Membuat burung. Aduh, keburu. Ya kan? Kayak kita kalau lagi ngerjain ulangan buru-buru, tiba-tiba apa? Waktunya udah habis, ternyata belum kelar. Kan jadi kekurangan. Bayangkan kalau Tuhan nyiptain manusia itu lupa waktu di rahim ibu. Iya, giginya belum nongol. Gimana? Makanya kan nggak ada. Ibu hamil 1 bulan langsung lahir, pasti nggak jadi. 9 bulan itu waktu yang cukup lama untuk menciptakan manusia. Ya, lama. Nanti kamu bisa bayangin kamu kalau udah berkeluarga nanti tuh 9 bulan tuh waktu yang lama untuk menciptakan manusia. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu hari ke-7. Dia siapin semuanya untuk manusia bisa menikmatinya. Ya. Jadi ingat bahwa waktu nggak pernah bisa kembali. Waktu nggak akan pernah bisa terulang. Tapi kita bisa menguasai waktu dengan aktivitas yang positif dan menjadi kita sukses. Karena sukses itu sebenarnya pilihan kita dan kita harus dapat. Oke, saya mau kasih lihat. Bentar ya.
Aku kira kita semuanya tidak akan pernah tahu. Dan apakah kamu tahu juga kapan sang waktu ini akan berhenti? Aku yakin tak satu pun di antara kita juga tahu akan ini. Yang kita tahu, dia sang waktu akan terus bergerak dan terus berkemudian. Waktu tetaplah waktu. Dia terus berjalan tanpa memihak siapapun, tanpa membantu siapapun, tapi dia bernilai untuk siapapun. Kalau kamu menghargai atau tidak, waktu adalah waktu. Ini tidak pernah kalah pada kita. Dia selalu baru, dia terus berganti, dan terus berganti meninggalkan. Ketika kamu meninggalkan waktu, itu berarti kamu sudah menjadi masa lalu. Dan waktu yang akan kita seperti itu merupakan masa depan yang belum tentu bisa kita datang. Terkadang waktu terlihat kejam, ia bisa kita dari seseorang yang kita cintai. Tapi tidak bisa kita belum pertemukan kita dengan seseorang yang belum mengenal kita sebelumnya. Namun ia sangat berarti di dalam hidup kita untuk hidup ini. Bisa saja membuat kita berbeda, bisa juga membuat kita menjadi. Ketika tiba, sesungguhnya waktu sedang memberikan kita pelajaran. Jika kita berbicara dengan waktu itu punya ketika kita sendiri, dan juga kita berputus asa. Karena waktu ibarat dan waktu kita berputus dengan Tuhan. Waktu untuk kehidupan seseorang tidak lagi. Ya, semua pasti kita dengan sebaik-baiknya. Waktu kita adalah lestari, tak ada dari kita yang tahu sampai kapan waktu kita tersisa. Namun dengan waktu yang masih ada, maka nikmatilah. Dan waktu yang masih tersisa, maka hargailah. Saya Aziz, terima kasih. Oke, terima kasih buat waktunya hari ini. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti next ke depan saya akan membahas tentang perguruan tinggi, ya. Jadi kita akan bahas tentang perguruan tinggi, akan bagi GIPOM khusus untuk anak-anak yang PTN dulu, karena masa-masa PTN waktunya udah tinggal sedikit. Gitu ya, bukan berarti yang negeri, yang swasta dan luar negeri nggak diurus, tapi saya masih urus sih. Ya kan Jel ya, saya urus juga teman-teman yang kuliahnya keluar dan teman-teman yang kuliahnya di swasta. Gitu ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat hari ini. Saya hari ini ambil jamnya Pak El 1 jam ya. Thank you.